Shalom Sobat Next Gen, apa kabarnya pada hari ini? Aku percaya kita semua pasti dalam keadaan baik-baik saja dalam penyertaan Tuhan Yesus. Nah, pada hari ini kita akan dilayani oleh brother-brother kita yang keren-keren, Brother Steve dan Brother Eka, dalam satu talk show yang aku percaya akan menjadi berkat untuk kita semua. Nah, sebelum kita masuk ke dalam talk show ini, mari yuk bersama-sama kita buka ibadah kita ini di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kalau kami masih boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami mau mengikuti ya Tuhan sesi talk show yang akan dibawakan oleh Brother Eka dan Brother Steve ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang siap untuk mendengar dan belajar daripada kebenaran firman-Mu yang akan Kau sampaikan melalui kedua hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu dan mengerti lebih lagi kehendak-Mu dalam kehidupan kami melalui sesi talk show pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ketemu lagi dengan saya Steve Tan. Teman-teman, terima kasih untuk setiap kalian yang sudah tetap stay tune di channel GBI Victorious Family Online Service, terutama di Next Gen Youth. Hari ini saya nggak sendiri. Saya ditemani dengan satu orang yang ganteng banget. Masih jomblo lagi. Wah, tapi pelayanannya dahsyat dan luar biasa. Siapa dia? Yuk, saya mau tampilkan. Dia adalah Brother Eka dari GBI Victorious Family Robinson. Brother Eka. Ya, halo teman-teman semuanya. Jadi nama gue Eka. Gue melayani di Victorious Youth cabang Robinson teman-teman. Oke, jadi hari ini gue dapat kesempatan buat melayani di tempat ini. Itu suatu kehormatan bagi gue. Dan terus juga hari ini kita bakal bincang-bincang ya kan kok? Yes. Nah, kira-kira kita mau ngapain sih? Yuk kita langsung aja kita saksikan teman-teman. Oke. Eka, gue mau nanya sama lu nih ya. Ya. Ini kan saat-saat pandemi, saat-saat virus yang kita juga bingung nih sampai sekarang ahli-ahli itu belum ketemu ini virusnya bentuknya apa segala macam kan. Lu bingung gak sih dengan keadaan ini semuanya? Jujur aja ya untuk saat ini sih bingung gitu. Jadi bingung. Karena entah sampai kapan kan pandemi ini berakhir kita kan nggak tahu kan kok. Jadi ya sampai saat ini masih bertanya-tanya gitu kapan ini berakhir dan belum ada vaksinnya juga kan. Betul. Gitu. Nah, sedangkan kalau lu kan gue tahu lu udah mulai kerja nih, ya kan? Udah kerja. Nah, kerjaan lu keganggu gak sih? Iya, sangat terganggu. Jadi yang normalnya biasanya aku masuk tiap hari nih. Jadi sekarang aku tuh masuknya rolling gitu. Walaupun sudah yang sekarang ini new normal teman-teman, tapi aku tuh masuknya masih tetap di rolling gitu. Mungkin untuk mencegah penyebaran virusnya biar nggak terlalu cepet ya kan gitu. Oke. Nah, tadi lu ngomong tentang biasanya normalnya gue seperti ini, nah sekarang keadaan new normal gue seperti ini. Nah, apa sih bedanya dulu waktu lu kerja di hidup yang normal dengan sekarang lu kerja di hidup yang new normal? Ada apa sih perbedaannya apa sih? Wah, yang pasti sangat berbeda ya kok. Jadi yang pertama itu saat sebelum new normal semuanya ya kayak terasa biasa aja. Waktu gitu. normal nih, waktu normal. Ya, semuanya terasa biasa aja dan yang paling berdampak itu ke salary aku tuh ya terkena dampak lah gitu. Terus juga dari sisi pekerjaan yang biasanya tiap hari aku masuk sekarang jadi yang rolling terus karena kerjaan yang nggak terlalu banyak gitu loh kok. Itu dari sisi pekerjaan gitu. Oke. Nah, kalau di dunia kerja dengan apa yang lu lakukan dan pemerintah katakan sekarang new normal, buat lu tahu nggak sih new normal itu apa dan kira-kira apa aja sih yang harus kita lakukan di saat-saat new normal? Kalau yang aku tahu soal new normal itu jadi ketika pandemi masih ada pandemi tapi kita harus kembali beraktivitas seperti normal untuk memperbaiki ekonomi negara begitu kan kok. Nah, jadi kalau yang aku tahu untuk sekarang new normal ya kita seperti biasa, seperti tidak ada pandemi gitu loh. Jadi ya kayak beraktivitas seperti nggak ada pandemi sebelumnya gitu. Oke. Teman-teman, waktu hidup kita normal sebelum saat ini ya, kita tuh seakan-akan kita tuh bebas mau ngapain aja. Mau makan bakso pinggir jalan, go on. Mau makan warteg, silakan. Makan di kafe mewah, silakan. Atau yang mau ngumpul di kafe yang rame banget, kita nggak pernah peduli.
Tetapi sekarang ketika pemerintah bilang sekarang adalah new normal. Waduh, new normal. Kalian tahu nggak? Ternyata ada banyak batasan yang harus kita lakukan. Nah, saya berikan kalian satu gambar. Kalian bisa lihat gambar ini di layar. Oh, lihat. Ada banyak tuh. Harus bawa jaket kalau mau naik ojek online. Harus bawa helm sendiri. Harus bawa hand sanitizer atau bawa masker. Bawa juga peralatan makan sendiri dan banyak segala macam. Kalian bisa perhatikan gambar ini. Wah, sepertinya kok ribet ya keadaan new normal ini. Nah, tapi Eka, kan kita udah tahu nih, wah keadaan new normal ini kita tuh harus sering cuci tangan, pakai sabun di air yang mengalir, pakai masker kemana-mana, jaga jarak antara satu orang dengan orang yang lainnya. Yang suka naik ojek online harus pakai helm segala macam ya. Nah, sebenarnya itu tuh menyita waktu kita nggak sih? Wah harus persiapan ini itu ribet nggak sih menurut lu? Kalau menurut aku pribadi, ya mungkin ini menjadi hal positif ya. Ini menjadi sesuatu yang kayak kita harus jaga kebersihan gitu, harus lebih ekstra bersih. Ketika yang biasa kita pulang kerja, kita tiduran langsung di kasur, tapi kita harus langsung mandi gitu. Terus juga harus menyiapkan segalanya dengan preparing banget gitu loh. Jadi nggak sekedar kayak kalau sebelum-sebelumnya kita yang nggak pernah cuci tangan, mau makan aja nggak cuci tangan ya kan. Tapi sekarang kita udah paham sendiri, kita nggak perlu diajarin oh cuci tangan gitu. Terus kita harus menghindari keramaian juga ya kan. Betul. Berarti walaupun ribet, tapi yang penting kita safe ya. Yang Betul. penting kita sehat, penting kita selamat gitu kan. Oke. Nah, teman-teman, kalian tahu gak sih bahwa di dunia aja ada beda antara waktu kita hidup normal dengan kita hidup di zaman new normal. Nah, Alkitab saya di handphone sih. Tapi firman Tuhan bilang, ada tuh perbedaan antara hidupnya orang normal dengan orang yang new normal. Saya mau bagikan buat kita semua. Yuk, mari. Kalian siapkan Alkitab kalian di rumah. Saya akan bacakan buat kita semua. Roma 3, ayat 23 dan 24. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kak, buka ya. Kak, Roma 3, ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, teman-teman, ada banyak orang Kristen yang sejak lahir sudah Kristen. Kenapa? Karena leluhurnya Kristen. Tetapi, apakah benar kekristenan adalah seperti itu? Oh, dari lahir Kristen maka dia orang Kristen. Buat saya enggak. Orang yang dari lahir Kristen, toh juga masih banyak yang mereka mabok-mabokan, mereka hidupnya di luar Tuhan, mereka segala macam melakukan hal-hal yang ya firman Tuhan bilang kedagingan. Ya kan? Eka pernah lihat dong pasti teman-teman yang hidupnya semaunya seenaknya. Tahu dong, ya kan? Mau dugem ya dugem, mau mabok ya mabok, mau pakai ekstasi, ganja ya ganja, segala macam banyak kan? Banyak banget. Nah, kalau lu sendiri nih Kak, Ya. Ya kan? Gua lu bertobatnya kapan sih Kak? Aku pribadi kenal Tuhan itu semenjak aku masuk SMK. Jadi awal mulai ceritanya itu aku dulu tuh nggak mau ke gereja kan. Jadi diajak sama teman-teman, sama lingkungan, diajak ke gereja dan ini flashback dulu ya. Jadi waktu itu pertama sekali 2 kali ke gereja tuh kayak ya udahlah cuman rutinitas aja gitu kan. Ya, cuman diajak lah istilahnya. Tapi lama-kelamaan tuh aku ngerasain hadirat Tuhan di situ kan. Ketika aku lagi ketika aku lagi dengerin khotbah, tiba-tiba ngucur air mata. Itu jamahan Tuhan banget kan gitu. Kayak gitu sih kan. Tapi lahir Kristen kan? Lahir Kristen, orang tua Kristen atau? Latar belakang aku bukan dari Kristen. Oh, bukan dari Kristen. Bukan dari Jadi Kristen. memang bukan. Nah, waktu lu sebelum lu SMK dan sebelum lu percaya Tuhan ke gereja, keluar air mata, itu hidup lu gimana sih? Lu berantem gak? Tonjokin anak orang sana sini atau gimana sih dulu? Kalau aku sih nggak separah itu ya, tapi lebih ke kayak hidup tuh kosong, nggak ada, nggak menemukan kayak hal-hal pas
aku ketemu Tuhan gitu. Oke. Beda jalannya sama di jalan Tuhan tuh beda banget, berasa banget gitu. Pacaran, ganti-ganti Oh, cewek enggak. gitu. Enggak. Nggak sampai. Jadi Nggak sampai gitu. kalau aku yang dulu itu lebih ya udahlah hari Minggu ya cuman nonton TV nggak jelas gitu. Terus main sama teman-teman jalan-jalan sana sini nggak jelas gitu. Tapi sekarang ketika aku ada di jalan Tuhan, aku benar-benar diubahkan dari yang aku nggak bisa ngelit teman-teman aku. Sekarang aku dipercayakan untuk jadi ketua praise and worship di cabang Robinson. Luar biasa. Terus talenta aku juga, aku awalnya nggak tahu talenta aku bahwa aku bisa worship gitu. Tapi Tuhan boleh bukakan itu semua. Gitu. Jadi berbeda ya antara Benar. kehidupan yang normal dengan new normal ketika lu udah bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Nah teman-teman, hari ini kalau saya boleh memberikan sebuah tema buat talk show saya untuk renungan hari ini, saya akan bilang tema saya adalah New Normal Christianity atau kehidupan kekristenan new normal atau normal yang baru. Nah satu lagi saya mau bacakan buat kita semua. Yuk kita baca sama-sama. Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, perhatikan ayat ini. Kehidupan oleh karena kebenaran gitu kan. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. So, apa yang membedakan masa-masa kekristenan kita di saat normal dengan masa-masa kekristenan kita di saat new normal atau normal yang baru? Bagi saya firman itu jelas, tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. So, di saat new normal atau new normal Christianity adalah di saat kita itu hidup oleh karena kebenaran. Kita benar-benar meninggalkan kedagingan kita dan kita hidup di dalam roh kita. Itu adalah kebenaran. Benar kan ya Kak? Bener banget. Ya, yang lu lakukan di youth di Robinson ini kan adalah mengajak teman-teman untuk hidup di atas firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan. Jadi mereka bukan cuman Kristen KTP, tetapi lu juga mengajak mereka untuk yuk kita mulai nih kehidupan kita. Kita hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, benar kan? Benar kan? Nah, itu teman-teman. Kita lupakan apa yang ada di belakang kita, masa lalu kita, kehidupan kelam kita. Sebelum kita mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh, kita tinggalkan semua. Dan firman itu bilang sekali lagi, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Orang Kristen itu hidup berdasarkan roh, karena roh Tuhan ada di dalam kita. Dan kebenaran itu seharusnya memimpin langkah kita hari demi hari. Saya percaya kalian semua diberkati hari ini. Saya percaya bahwa kehidupan new normal bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di seluruh dunia, tapi juga untuk kekristenan kita. New normal Christianity. Sama ketika Eka bilang tadi, wah hidup gue dirubah oleh Tuhan, hidup gue diubahkan sepenuhnya oleh Tuhan. Dari saat dimana gue dulu hidup gue kosong, hari Minggu gue do nothing, mungkin gue hanya jalan-jalan sama teman. Sekarang setiap hari Minggu Eka melayani Tuhan. Luar biasa teman-teman. Dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan Eka, kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Saya percaya Tuhan bekerja bagi kita semua. Nah Eka, Iya. ada gak sih ayat-ayat yang menurut lu nih, wah new normal itu, orang Kristen itu harusnya seperti ini nih Steve. Ini ayat yang gue pegang nih, selama gue hidup jadi petobat baru, selama Kristen baru. Ada gak sih kira-kira ayat dari lu? Ada banget. Ada. Yuk mari Coba kita simak. bagikan. Ada di Efesus 4, ayatnya di 17 sampai 32 teman-teman. Efesus 4 ya Kak ya? Yap, Efesus pasalnya ke-4 tuh teman-teman. Ayat itu berapa Kak? ayat ke-17 sampai ke 32. Nah, Oke. jadi judul perikopnya ini manusia baru. Aku bacain ya teman-teman, jadi simak baik-baik. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kegedilan hati mereka. 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus,
yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jelas banget ya, Kostip. Jelas banget ya, teman-teman. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau gue boleh ambil kesimpulan dari ayat yang lu kasih nih kan, Yap. ini kan banyak banget ayatnya. Betul. Sedangkan judul perikopnya sendiri adalah manusia baru ya. Baru. Terus tadi itu gue sekilas doang, gue lihat tuh ayat 22 itu kan bilang yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Nah, jadi masa-masa manusia normal adalah yang dulu kita belum bertobat, itu manusia lama kita ya kayak. Nah, terus ayat yang ke-24-nya dan mengenakan manusia baru. Nah, berarti itu saat kita mengenal Tuhan, kita menjadi manusia yang baru. Ini batasan-batasan hidup kita nih ya. Betul. Masker yang harus kita pakai, jaket yang harus kita bawa, terus hand sanitizer, perlengkapan makan segala. Ternyata ini kekristenan itu diawasi oleh ini ya kayak. Ada juga. Oh, ada juga ya. Oh, keren juga sekali. ya. Iya, betul. Teman-teman, ini luar biasa nih ayatnya Eka, luar biasa nih. Manusia baru dan manusia lama nih. Manusia normal dan manusia new normal. Jadi kalau saya boleh bilang nih Kak, gue simpulin nih dari ayat Betul. bahwa hidup kita bukan manusia lama lagi, tapi hidup kita di new normal Christianity adalah ini nih ayat-ayat ini. Luar biasa teman-teman. Dan saya percaya bahwa kedatangan Eka hari ini itu memberkati kalian semua. Karena ini juga memberkati saya. Saya percaya bahwa pelayanan yang telah Eka ambil di Robinson, di Youth Robinson, ini juga banyak memberkati jemaat-jemaat Youth. Saya percaya bahwa ketika kalian mendengarkan siaran ini, ketika kalian mendengarkan channel ini, kalian juga punya pertumbuhan yang baik di dalam Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Sampai jumpa minggu depan di channel yang sama, di episode yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan teman-teman. Aku percaya sesi talk show tadi menjadi berkat untuk kita semua, dan biarlah ini boleh menjadi menjadi pelajaran untuk kita juga. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita dengan bersandar pada kebenaran firman Tuhan. Nah, tiba saatnya kita mengakhiri sesi Next Gen kita pada hari ini. Mari kita tutup bersama di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan bahwa kami pada hari ini boleh diberkati oleh kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus, yang Kau sharingkan melalui hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus, Brother Eka dan Brother Steve. Biarlah kiranya sesi talk show tadi dapat menjadi berkat bagi kami semua dan dapat menjadi bekal untuk kami menjalani hari-hari kami dengan selalu berpegang teguh pada firman-Mu Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami mengakhiri sesi Next Gen kami pada hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan selalu dalam kehidupan kami sampai kami boleh bertemu kembali dalam sesi Next Gen berikutnya, dan biarlah kehendak Tuhan menjadi hal yang selalu kami kejar dan kami lakukan selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah Next Gen pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Jangan lupa kita akan bertemu kembali di sesi Next Gen berikutnya. God bless you.